Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenal apa itu IDS sama apa itu IPS. Ini itu adalah sistem deteksi dan pencegahan intrusi. Ya, kita di sini akan memahami cara kerja IDS dan IPS dalam melindungi sebuah jaringan. Nah, dari gambar ini teman-teman mungkin bisa sedikit memahami ya, gitu, perbedaan IDS sama IPS. Nah, kalau IDS itu adalah intrusion detection system. Jadi ini itu apa nanti akan kita bahas, dan apa itu IPS. IPS adalah intrusion prevention system. Jadi apa itu IDS? Nah, jadi IDS ini adalah singkatan dari intrusion detection system. Ini itu adalah sistem yang memantau lalu lintas jaringan secara pasif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan berbahaya dan memberikan alert atau sebuah peringatan. Nah, untuk analogikannya seperti CCTV di gudang, IDS merekam dan memberikan peringatan jika ada aktivitas mencurigakan, tapi tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Jadi IDS itu adalah detection. Jadi IDS itu hanya mendeteksi ya, memberikan sebuah alert. Nah, untuk teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. IDS ini untuk gambarnya seperti CCTV, hanya memberikan sebuah alert ada sebuah tindakan kejahatan, tapi tidak melakukan sebuah pencegahan gitu ya, atau sebuah pemblokiran. Nah, cara kerjanya adalah membaca traffic jaringan secara pasif ya, jadi tidak aktif, tidak bisa memblokir, terus mencocokkan dengan database rules atau signature. Signature ini adalah sebuah tanda tangan gitu ya. Nah, jika match kirim alert, jika match itu jika sesuai hanya mengirim alert, tidak bisa melakukan pencegahan. Nah, traffic tetap jalan, tidak diblokir. Nah, kelebihannya itu adalah tidak mengganggu traffic normal. Maksudnya itu misalkan seorang penyerang, maksudnya seorang penyerang itu kita sendiri, kita ingin menguji sistem kita. Nah, itu ada lebih baiknya kita menggunakan IDS ya, agar tidak mengganggu traffic normalnya. Nah, ini itu cocok untuk monitoring dan sebuah analisa. Oke, nextnya itu adalah IPS atau intrusion prevention. Nah, prevention system ya, dari namanya adalah prevention atau pencegahan ya. Di sini itu adalah pengembangan dari IDS yang tidak hanya mendeteksi tetapi juga secara aktif memblokir trafik berbahaya secara real time. Nah, analoginya itu seperti satpam gedung ya. IPS tidak hanya merekam tapi langsung menghalangi dan mengusir orang yang mencurigakan sebelum masuk. Nah, kita lihat di gambar ini lagi. Teman-teman lihat di bagian yang kanan ya, IPS Intrusion Prevention System. Di sini itu sama ya, seperti CCTV, tapi CCTV di sini itu dikasih sebuah, nah ini, bentar, dikasih sebuah teknologi yang bisa ngeblokir ya. Setelah kedetek itu akan keblokir, itu namanya adalah prevention system. Gitu. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini ketika ada sebuah penjahat ya ingin menyerang, itu langsung diblokir atau ditutup jalannya. Gitu. Nah, untuk cara kerjanya yaitu adalah membaca traffic jaringan secara inline ya, maksudnya di dalamnya, terus mencocokkan dengan database rules atau signature sama ya seperti IDS. Terus jika sesuai, nah langsung bisa melakukan drop atau block traffic. Nah, kalau IDS itu kan hanya mengirim sebuah alert. Nah, kalau IPS itu langsung ngedrop atau ngeblok sebuah traffic. Nah, mungkin teman-teman hanya punya sedikit gambaran ya apa yang saya jelaskan, tapi nanti ketika prakteknya teman-teman pasti akan sangat membutuhkan materi ini gitu ya. Apa itu IDS, apa itu IPS, dan apa perbedaannya. Terus ini ada kirim alert ke SIEM. Nah, SIEM itu teman-teman bisa tonton di video sebelumnya apa itu SIEM gitu ya. Terus kelebihan dari intrusion prevention system atau IPS ini adalah
Yang pertama itu adalah proteksi real time otomatis ya, bisa nge-protect, tidak hanya mendetek tapi bisa nge-protect. Terus mencegah serangan sebelum masuk ke sebuah jaringan. Jadi bisa mencegah, tidak hanya bisa mendetek tapi bisa mencegah. Nah, untuk perbandingan IDS sama IPS, teman-teman mungkin bisa pause ya di video ini untuk membaca detail perbandingan dari IDS sama IPS. Nah, untuk segi perbedaan yang pertama itu ada kepanjangan, itu adalah IDS itu Intrusion Detection System, terus IPS itu Intrusion Prevention System. Terus dari segi fungsi itu adalah deteksi saja. Nah, sedangkan kalau IPS itu adalah deteksi plus blokir. Terus ada di posisi di jaringan itu adalah out of band itu monitor ya, menampilkan sebuah alert. Nah, kalau IPS itu yang ada di dalamnya ya, di inline gitu, di jalur trafiknya untuk melakukan blokir tersebut. Nah, untuk aksi saat ancaman itu hanya mengirim IDS itu hanya mengirimkan alert, sedangkan IPS itu ngirim alert plus bisa ngeblok. Terus ada resiko false positif. Ya, kalau di IDS ya pasti false positifnya itu rendah ya karena hanya mengirim sebuah alert. Sedangkan IPS itu tinggi ya, bahkan bisa dikatakan sangat tinggi karena bisa ngeblokir trafik normal. Jadi trafik normal ya kalau kita setting atau ngebuat rulesnya itu tidak sesuai, maka trafik yang normal itu juga akan ikut keblok. Gitu. Terus dampak ke performa. IDS itu minimal, kalau IPS ya memang sedikit berat ya karena di situ kita menggunakan teknologi yang bisa ngeblok itu. Kita harus membuat rules dan lain-lain. Nah, untuk dari segi perbedaan ya, cocok untuk apa itu, kalau IDS untuk memonitoring dan menganalisa, terus yang IPS itu adalah memproteksi aktif secara real time. Nah, untuk contoh tools yang dipakai itu ada, kalau IDS itu ya Suricata, IDS Mode, terus ada Suricata IPS Mode yang dipakai oleh IPS. Nah, nanti kita akan praktek juga bagaimana cara menggunakan Suricata dan bagaimana cara ngedownload Suricata, terus bagaimana cara ngirim log Suricata ini ke CM-nya. Oke, selanjutnya itu ada jenis deteksi IDS sama IPS. Yang pertama itu ada signature based detection, ini itu mencontohkan traffic dengan database signature serangan yang sudah dikenal. Ingat ya, ini adalah serangan yang sudah dikenal. Gitu. Cepat dan akurat untuk serangan yang sudah dikenal, tapi tidak deteksi serangan baru ya, seperti serangan zero day. Serangan zero day itu adalah serangan yang terjadi detik ini juga, celah keamanannya itu belum ada di database vulnerability gitu ya. Terus yang kedua itu ada anomaly based detection, ini itu membuat baseline traffic normal, lalu alert jika ada penyimpangan, bisa deteksi serangan baru tapi lebih banyak false positif. Nah, maksudnya false positif itu misalkan tidak serangan dianggap sebuah serangan, itu dinamakan false positif. Nah, yang ketiga itu ada hybrid detection, ini itu adalah kombinasi signature plus anomali. Nah, paling lengkap dan akurat. Nah, nanti kita akan pakai yang ini ya, yang ketiga. Nah, tools yang akan kita pakai yang pertama yaitu adalah Suricata sebagai IDS sama IPS engine-nya. Terus ada ET Open Rules, ini itu adalah database-nya ya. Jadi nanti jenis serangannya itu akan ngambil dari database ET Open Rules ini. Terus yang paling penting itu adalah SIEM-nya ya. Di sini kita akan menggunakan Splunk untuk melakukan analisa dan monitoring alert dari Suricata. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman di video kali ini. Untuk IDS sama IPS ya, kita telah memahami bagaimana cara kerja IDS dan IPS, dan kita juga membahas perbedaan dari IDS sama IPS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.